Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di awal-awal saya membuat kanal ini, saya pernah berusaha untuk mendiagnosis masalah-masalah psikologis yang menimpa Mbak Lucinta Luna. Gak ada kerjaan banget ya. Ya, tetapi pada waktu itu saya berusaha untuk mendiagnosis apa yang ditampilkan media, bukan berusaha untuk mendiagnosis apa yang sesungguhnya terjadi, kan saya tidak tahu. Jadi tujuannya pada waktu itu saya berusaha untuk mengarahkan hal-hal yang terkait dengan gibah dan gosip ke arah yang lebih saintis dan edukatif. Nah, dari gejala-gejala yang kemudian ditampilkan di media sosial itu, kemudian saya berhasil menemukan 10 karakteristik dan kemudian mendiagnosis hasilnya. 10 karakteristik Mbak Lucinta Luna itu yang saya maksud yaitu pertama cenderung berpakaian atau berperilaku secara sensual. Kemudian yang kedua emosi yang berubah-ubah secara drastis dan cepat. Kemudian yang ketiga provokatif secara seksual kepada orang lain. Kemudian merasa tidak nyaman ketika dirinya tidak menjadi pusat perhatian. Kemudian tidak berempati dan cenderung mencari-cari masalah. Kemudian yang keenam, bertingkah dramatis seolah-olah sedang berakting. Ya kita tahulah ya, seolah-olah sedang berakting di depan kamera. Kemudian berpura-pura untuk mengabaikan saran dan kritik. Jadi saran dan kritik itu sesungguhnya dia terima, bahkan dia depresi karena kritiknya dan karena hujatannya. Tetapi di mata kamera dia berusaha untuk mengabaikannya atau pura-pura mengabaikannya. Kemudian gaya bicaranya seperti dibuat-buat dengan nada-nada yang berbeda-beda. Kemudian sangat peduli terhadap penampilan fisik. Dan kemudian yang ke-10 memamerkan sikap egois dan kurang peduli terhadap orang lain. Jadi bisa saja beliau itu sangat peduli tapi pada orang lain, tetapi berusaha untuk pura-pura tidak peduli pada orang lain. Berpura-pura untuk mengabaikan semua apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, dari 10 gejala ini atau dari 10 kriteria ini, maka saya simpulkan bahwa Mbak Lucinta Luna pada waktu itu mengalami histrionic personality disorder. Jadi ya pada waktu itu saya tentu saja tidak berwenang untuk mengatakan ini, atau maksudnya saya tidak berwenang untuk mengklaim kebenaran diagnosis ini, tetapi menurut saya ini benar, dan kalau sudah seperti ini maka beliau masuk dalam kategori punya gangguan kejiwaan. Dan perlu diperhatikan ketika saya harus mengatakan bahwa beliau mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental tertentu, itu bukan berarti hujatan, bukan berarti hinaan. Pada faktanya adalah sepertiga dari seluruh penduduk Indonesia itu mengalami gangguan mental tertentu. Sepertiganya, berarti secara kasar bisa kita hitung bahwa penonton video ini sepertiganya adalah gangguan kejiwaan. Kalau Baraya tidak mengalaminya, berarti orang di sebelah Baraya. Atau kalau Baraya merasa tidak mengalaminya, bahwa keluarga di antara Baraya itu juga pasti mengalaminya. Nah, dengan kembali ke topik yang tadi, dengan metodologi yang sama seperti yang saya upayakan untuk mendiagnosis Mbak Lucinta Luna, sekarang kita juga akan berusaha mendiagnosis masalah-masalah yang terjadi pada, maaf ya, Pak Rangga Sasana dan Aldi Taher. Sekali lagi, ini adalah untuk edukasi dan sains. Jadi maksudnya walaupun saya mengarahkan pada orang-orang tertentu, tetapi karena sepertiga dari penduduk di Indonesia itu mengalami gangguan kejiwaan, mungkin hal-hal yang saya ungkapkan ini akan menjadi sangat berfaedah. Kita mulai dari makin banyaknya pernyataan orang-orang yang mengatakan atau yang berkomentar terkait Pak Rangga Sasana itu sebagai berikut kurang lebih. Wah, ternyata orang-orang halu kayak gini juga ternyata ada benernya. Wah, orang ini kok bener ya, saya jadi baru ngerti, baru masuk akal, bla bla dan sebagainya. Nah, sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti ini adalah pernyataan orang yang kaget. Kaget dalam artian ada satu platform pikiran yang menurut saya falasi atau gagal atau salah. Misal begini Baraya, saya katakan ya, bahkan orang paling gila di seluruh di dunia sekalipun, itu ketika dia berkata-kata pasti ada benarnya. Dan ketika ada orang paling suci, paling cerdas di dunia sekalipun, ketika dia berkata-kata pasti ada kata-kata yang unfaedah atau bahkan ada kata-kata yang salah. Itu pasti. Nah, berangkat dari landasan ini, banyak orang yang tidak terbiasa untuk berpikir dengan cara seperti ini. Mereka biasanya berkata bahwa yang baik pasti akan menelurkan hal yang baik, orang jahat pasti akan berkata hal-hal yang jahat. Kan biasanya seperti itu. Sehingga ketika mendengar Pak Rangga Sasana mengatakan dan terkesan masuk akal, banyak di antara mereka yang, wih, ternyata benar juga ya. Ya agak seperti itu juga Baraya. Itu yang pertama harus disadari ya, bahwa kebanyakan yang dikatakan oleh Pak Rangga Sasana justru adalah kebenaran. Kemudian yang kedua adalah bahwa sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh Pak Rangga Sasana itu memang biasanya dilandaskan pada pengetahuan-pengetahuan yang real atau didasarkan pada kejadian-kejadian yang nyata. Cuman kenyataan yang disampaikan benar itu tidak berarti dia diinterpretasikan dengan cara yang benar. Ini mungkin di Indonesia masih sangat asing, tapi saya kasih contohnya sebagai berikut Baraya.
ada Area 51 di Amerika Serikat, dulu-dulu booming. Apa yang terjadi di sana? Satu, banyak penampakan UFO. Kemudian area itu sangat rahasia, sedemikian rahasia sampai siapapun yang mendekat diancam akan ditembak. Kemudian yang ketiga, banyak orang-orang yang dilaporkan hilang di sekitar wilayah itu. Dan yang keempat, banyak kasus-kasus hewan ternak yang termutilasi dengan cara yang sangat aneh, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, 4 karakteristik itu kemudian tidak bisa dikonfirmasi kepada siapapun, nggak bisa ditanya kepada panitiaannya atau satpamnya Area 51 dan sebagainya, tidak bisa. Maka dari situ muncullah teori konspirasi bahwa di sana banyak penampakan UFO karena UFO-UFO itu bekerja sama dengan militer Amerika Serikat dan mereka bikin semacam konspirasi untuk menguasai dunia bla 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 bla. Begitu ya. Nah, apakah itu teori yang benar? Itu adalah sebuah teori yang masuk akal, tetapi belum tentu benar. Maksudnya, ya belum tentu benar, belum tentu salah. Maksudnya begini, Baraya. Pernyataan bahwa di sana banyak sekali penampakan UFO, kemudian banyak sekali orang yang hilang, bahwa itu adalah area yang terlarang, bisa saja mengarahkan kita pada interpretasi bahwa di sana tempat pertemuan antara manusia dengan alien. Tetapi kita juga bisa menginterpretasikan dengan hal-hal yang lain. Misalkan, karena di situ banyak UFO, maka Amerika Serikat bikin pangkalan di situ untuk mengamati masalah-masalah UFO itu. Bisa saja kan seperti itu. Atau bisa saja bahwa Area 51 itu adalah area militer, area uji coba senjata-senjata militer yang sangat mutakhir, yang sangat dirahasiakan, sehingga siapapun orang yang mendekat itu akan diancam, ditembak, dan sebagainya. Dan penampakan-penampakan yang terlihat selama ini adalah senjatanya Amerika Serikat. Bisa saja kan seperti itu. Atau kita juga bisa cari interpretasi lain, yang yaitu misalkan karena area itu adalah area militer dan sangat dirahasiakan, maka negara-negara yang lain, diantaranya adalah musuh-musuh dan pesaing Amerika Serikat, berusaha untuk mencari dan mencuri informasi dari sana, dan mereka menggunakan pesawat-pesawat UFO itu yang buatan mereka untuk berusaha menerobos radar dari Area 51. Bisa aja kan seperti itu. Nah, jadi ada begitu banyak interpretasi yang mungkin saja benar. Jadi, apakah di situ memang pertemuan alien dengan manusia? Mungkin benar. Tapi yang teori yang lain juga mungkin saja benar. Jadi, maksudnya dalam hal ini begini, Baraya. Teori konspirasi adalah teori yang tidak terkonfirmasi. Karena orang yang sejatinya harus dicari atau dikuak kebenarannya malah tidak mau mengatakan sesuatu, atau tidak dipercaya atau tidak terpercaya dalam mengatakan sesuatu. Kan seperti itu. Misalkan orang-orang bumi datar. Orang-orang bumi datar itu bikin teori sendiri, tidak mengkonfirmasi pada ilmuannya. Kenapa? Karena ilmuwan-ilmuwan itu dianggap sebagai agen elit global yang sangat jahat, yang pasti berbohong ketika ditanya-tanya. Makanya daripada mereka berkonfirmasi kepada orang yang bersangkutan, nanya-nanya kepada para ilmuwan, lebih baik bikin teori sendiri walaupun tidak terkonfirmasi. Nah, kan begitu ceritanya. Nah, Pak Rangga Sasana ini termasuk kategori orang yang seperti ini. Dan orang-orang yang Baraya mulai berpikir bahwa oh, orang ini kok kayaknya benar, itu biasanya adalah orang-orang yang juga tidak terbiasa pada gagasan multi-interpretasi, bahwa dalam setiap fakta yang benar itu interpretasinya belum tentu benar. Karena belum terbiasa dengan platform berpikir seperti ini, terbiasa dengan berpikir bahwa setiap fakta yang benar itu pasti akan menghasilkan interpretasi yang benar, maka orang-orang semacam ini akan terjebak mungkin pada teori-teori konspirasi, atau akan terjebak pada halu-halu seperti yang diucapkan atau dikemukakan oleh Pak Rangga Sasana. Ya, tetapi apapun itu, saya ingin sampaikan inilah hasil diagnosis saya terhadap Pak Rangga Sasana. Yang pertama, percaya pada hal-hal yang tidak terjadi. Kemudian teguh pendirian dan percaya diri. Kemudian dia percaya orang lain tidak tahu dan tidak mengerti melebihi apa yang dia tahu dan apa yang dia mengerti. Kemudian menyadari bahwa dirinya memiliki kebesaran dan kekuasaan, padahal itu sesungguhnya tidak terjadi. Kemudian mengalami ini dalam waktu yang sangat lama, dalam waktu lebih dari 1 bulan. Jadi konsisten. Ya, kemudian bukti indrawi tidak lebih ia percayai daripada gagasannya sendiri. Kemudian memverifikasi kebenaran dari satu cerita berdasarkan landasan gagasan pribadinya, bukan berdasarkan pada hal-hal yang lain. Kemudian memiliki versi bayangan dari pengetahuan-pengetahuan konvensional. Jadi ada pengetahuan konvensional, kemudian dia punya bayangan dari pengetahuan itu sendiri. Kemudian pseudo kausalitas.
Ini istilah saya sendiri. Jadi maksudnya kemampuan menghubung-hubungkan hal yang secara nyata tidak pernah berhubungan. Dan kemudian yang ke-10, mencintai identitas tertentu. Jadi misalkan dia sering sampaikan dia mencintai Indonesia, atau dia mencintai agamanya, atau mencintai apa. Nah, biasanya orang-orang seperti ini mendemonstrasikan kecintaannya pada satu. Jadi orang-orang yang sangat mencintai teori konspirasi biasanya mengatasnamakan bahwa kami sangat mencintai Indonesia sehingga berusaha untuk menyadarkan masyarakat, atau kami mencintai people power atau kami mencintai rakyat sehingga kami berusaha untuk menyadarkan mereka dan sebagainya. Nah, jadi pikiran-pikiran mereka itu selalu seperti itu, mendemonstrasikan bahwa mereka mencintai identitas-identitas komunal tertentu. Nah, dari 10 karakteristik yang telah saya kumpulkan, maka saya mengambil kesimpulan bahwa Pak Rangga Sasana ini mengalami delusi. Apa itu delusi? Ini adalah penyakit psikotik. Jadi gini Baraya, di dunia psikologi itu kan ada gangguan kejiwaan yang namanya neurotik dan yang namanya psikotik. Nah, kalau psikotik itu sudah dalam tanda kutip sudah mendarah daging. Jadi bukan terkait dengan hal-hal yang disebabkan oleh lingkungan atau disebabkan oleh lingkungan, tapi memang sudah benar-benar menyangkut pada otaknya. Jadi bukan hanya gangguan-gangguan kecil gitu. Nah, jadi maka saya katakan bahwa Pak Rangga Sasana dan orang-orang yang semacam ini akan sulit dalam tanda kutip untuk menjadi sembuh karena ini sudah menjadi gejala psikotik. Maka Baraya berhati-hatilah terhadap orang-orang yang biasa menggembar-gemborkan teori konspirasi, bukan karena teori konspirasi itu pasti salah, tetapi kalau berpikirnya seperti ini mungkin akan menciptakan delusi-delusi yang semakin parah di kemudian hari. Begitu. Nah, lantas sekarang apa yang sesungguhnya terjadi pada Pak Aldi Taher? Banyak orang yang mengira bahwa beliau sudah mulai mengalami gangguan kejiwaan karena masalah-masalah tertentu. Tetapi ada juga yang mengatakan itu murni pansos karena dia punya masalah keuangan dan sebagainya. Saya akan sampaikan Baraya bahwa ini berdasarkan diagnosis saya. Sekali lagi, bisa benar, bisa salah. Saya tidak memiliki kewenangan untuk menjudge kebenaran versi saya. Jadi begini, Pak Aldi Taher itu pernah mengalami masalah-masalah yang sangat pelik. Yang pertama, dulu beliau pernah jaya-jayanya, pernah terkenal dan pernah mendapatkan keuntungan finansial yang luar biasa. Kemudian tak lama setelah itu beliau mengalami masalah-masalah buruk. Pernikahannya gagal, kemudian tak lama kemudian dia jatuh perekonomiannya, kemudian terkena juga kanker, dan itu menguras keuangannya, menguras energinya, menguras mentalitasnya dan sebagainya, dan kemudian beliau gagal lagi dalam percintaan dan sebagainya. Coba Baraya bayangkan kalau Baraya ada di tempatnya, mungkin Baraya juga akan mengalami gangguan mental. Maka saya justru mengatakan kalau beliau tidak mengalami masalah mental itu justru aneh. Karena dengan ujian seberat itu, ya wajar saja orang mengalami gangguan mental tertentu. Tetapi yang saya lihat justru bahwa Pak Aldi Taher itu sekarang belum mengalami itu, tetapi mengarah ke arah itu. Jadi ya channel saya kan masih kecil, penontonnya juga masih sedikit. Tapi kalau Baraya punya akses untuk menyampaikan, tolong sampaikan pada Pak Aldi Taher bahwa kalau beliau terus-terusan mengikuti apa yang menjadi tren dia lakukan hari-hari ini, maka masa depannya pasti akan menjadi semakin buruk karena masalah-masalah mental yang dialaminya pasti akan menjadi semakin buruk. Mumpung sadar, mendingan lepas dulu dari media sosial, perbaiki dulu karakter dan mental dan sebagainya, nanti setelah baikan muncul lagi nggak apa-apa. Daripada seperti sekarang nampak berusaha untuk pansos habis-habisan, berusaha untuk menjadikan identitas-identitas agama sebagai domplengan dan sebagainya, dan itu pasti akan mengarahkan dia semakin jauh ke arah masalah-masalah psikologi sosial. Kan kita juga melihat bahwa beliau semakin kesini itu menjadi semakin religius. Saya pikir religiusnya itu tidak bohong-bohongan, tidak settingan. Apa yang dia sampaikan soal agama-agama itu settingan, tetapi bahwa beliau menjadi semakin religius itu benar. Kenapa beliau menjadi semakin religius? Karena banyak sekali gejala-gejala buruk yang terjadi sebelumnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Biasanya ketika orang hidup tertekan, itu biasanya mereka mencari pelarian ke agama. Benar kan ya? Nah, ini justru menunjukkan bahwa Pak Aldi Taher itu memang mengalami depresi atau frustasi yang besar di masa lampau sehingga beliau menjadi semakin religius sekarang-sekarang ini. Begitu. Bahwa sepertiga penduduk Indonesia itu mengalami gangguan mental, memiliki gangguan kejiwaan karena stres lah, karena gangguan kecemasan lah, karena susah makan, susah tidur dan sebagainya. Nah, itu semua
terjadi gara-gara ada gejala, ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan akhir-akhir ini, dan itu harus dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan baru itu muncul karena masalah-masalah. Nah, coba diagnosis masalahnya, diagnosis masalah diri sendiri, lihat mentalitas diri, tanya kepada orang lain apakah saya berubah dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, lakukan hal yang sebaliknya untuk bisa mengubah diri menjadi lebih baik lagi dan tidak terjerumus pada masalah-masalah mental yang lebih besar. Begitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, video ini bukan hanya sekedar gibah dan gosip, tetapi untuk semua orang. Semoga kita bisa sadar diri bahwa ada kemungkinan kita ini mengalami gangguan mental, dan semoga kita bisa memperbaiki itu setelah kita mendiagnosis dan mengetahui apa masalah dan gejalanya. Baik, baraya itu saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.